Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah teman-teman sekalian, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang teman-teman semua di channel saya, dan semoga teman-teman semua yang hadir di channel ini selalu dalam keadaan yang sehat ya, dan juga tentu dalam keadaan yang istiqomah untuk bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentunya beriman kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita juga masuk surga bersama-sama insyaallah. Jadi pada video kali ini teman-teman sekalian, saya ingin sharing ya teman-teman sekalian terkait dengan banyak juga pertanyaan dari teman-teman ya, termasuk teman-teman saya juga di sekitar saya gitu ya. Dia bilang seperti ini kan gitu ya. Kenapa ya orang-orang yang dia itu login gitu ya, dia masuk Islam gitu ya, rata-rata kebanyakan, memang gak semuanya, itu pasti dia lebih unggul katanya gitu, lebih unggul daripada orang yang sudah Muslim dari lahir kan gitu ya. Ini banyak sekali saya menjumpai kata-kata demikian gitu ya. Nggak hanya dari teman sih, dari media sosial pun banyak gitu ya. Yang komentar-komentar juga banyak gitu ya. Kenapa ya rata-rata orang-orang yang sudah masuk Islam dia, kayak seperti misalnya kita ambil contoh lah, kayak Ustadz Felix Xiao kan gitu ya. Beliau itu kan Masya Allah ya, beliau itu adalah orang yang dulunya bukan Islam gitu, tapi dia login, dia masuk Islam, terus jadi seperti yang kita lihat sekarang gitu ya, aktif berdakwah dan sebagainya macamnya. Kenapa ya bisa begitu ya? Gitu ya. Dan kenapa itu nggak bisa diaplikasikan dengan orang Muslim yang sudah dari lahir kan gitu? Nah, karena simple teman-teman sekalian, karena gini ya, sebetulnya jalan yang dilalui oleh para mualaf itu juga harusnya dilalui oleh kaum muslimin, orang-orang yang sudah muslim dari lahir kan gitu. Kenapa? Karena kan mualaf ini kan berdasarkan keresahan kan gitu ya. Keresahan apa? Keresahan kenapa? Kenapa saya harus beragama kan gitu ya. Kenapa saya harus beragama Islam, dan kenapa saya harus menyembah Allah? Itu semua sudah terjawab sama mualaf gitu loh. Para mualaf tuh rata-rata demikian. Ya demikian pun saya kan gitu ya. Saya juga begitu sama. Karena saya sudah mengerti kenapa saya harus beragama Islam dan juga kenapa harus menyembah Allah, maka prakteknya pun saya sudah tahu. Saya sudah sering contohkan misalnya gini, saya ini gini, saya pribadi orang yang malas ya teman. Orang yang malas. Kalau disuruh apapun tuh saya malas. Tapi kalau saya sudah tahu siapa yang nyuruh, kadang-kadang gini ya. Kalau saya sudah tahu siapa yang nyuruh, kadang-kadang saya tuh nggak bakal ragu untuk matuhin perintahnya. Contoh gini, misalnya saya lagi naik gunung misalnya jauh, ke satu tempat lah, misalnya gak usah naik gunung lah, atau jalan-jalan ke tempat yang jauh misalnya gitu ya. Tiba-tiba ketika saya mau sampai ke tempat tujuan saya gitu ya, taruhlah katakanlah misalnya gunung gitu ya, di atas gunung, terus kemudian di tengah-tengah jalan ada seseorang yang nggak saya kenal sama sekali gitu ya, nggak saya kenal sama sekali, saya baru ketemu sama dia, terus tiba-tiba dia bilang begini, Mas, tolong dong beliin bawang saya ke bawah, yang dimana jarak itu jauh teman-teman gitu. Jaraknya jauh banget. Itu kalau saya kan orang malas ya, jadi lu siapa kan gitu. Makanya saya pasti 98% saya menolak gitu ya. 2%-nya cuma nanya doang, maaf mas gitu. Nah, saya pasti nolak. Kenapa? Karena saya nggak tahu dia, nggak kenal dia, saya baru ketemu, tiba-tiba nyuruh dan sebagainya macamnya. Tapi kalau seandainya yang nyuruh beli bawang itu adalah misalnya keluarga saya atau ibu saya misalnya, ya itu saya pasti akan turun. Kenapa? Karena saya udah tahu kenapa saya harus turun gitu loh. Karena yang nyuruh adalah ibu saya. Nah, demikian pun saya ketika menyembah Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Saya tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha menciptakan segalanya kan gitu ya. Dan manusia, kehidupan alam semesta ini nggak mungkin terjadi secara kebetulan. Pasti ada yang menciptakan. Siapa dia? Ya Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan Allah punya tujuan terhadap apa yang diciptakan kan gitu ya. Termasuk manusia kan gitu ya. Allah kan bilang dalam Al-Quran, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, makanya berarti Allah pengen setiap aspek kehidupan kita itu adalah ibadah gitu. Hal apapun adalah ibadah gitu loh. Baik itu kita misalnya menjalankan misalnya menjalankan sholat dan sebagainya macamnya, dan berinteraksi dengan
masyarakat dan sebagainya macam. Nah, maka semua aspek itu dan bahkan sampai kepada dakwah. Nah, dakwah itu adalah kan juga kewajiban kan gitu ya bagi setiap kaum muslimin kan gitu ya. Allah juga mewajibkan berdakwah dan yang lebih kerennya lagi kalau 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 saya pribadi ya dan mungkin para mualaf yang lain juga yang saya jumpai ya itu kadang-kadang mereka itu nggak sabar untuk menyampaikan sesuatu yang baru yang mereka dapatkan gitu loh. Gitu. Misalnya kayak tadi saya menyampaikan kenapa harus milih Islam dan sebagainya macam itu greget gitu. Gregetnya gimana? Loh, kok lu nggak mau masuk Islam sih gitu. Jadi makanya kita bersemangat bersemangat setiap harinya dan memikirkan gimana caranya ya, apa bahasa yang cocok gitu dan sebagainya macamnya. Kita memikirkan itu. Nah, itulah kenapa mualaf tuh kadang-kadang atau orang-orang yang login karena berpikir ya, nggak itu pasti dia tuh berapi-api untuk menyampaikan Islam ini gitu loh. Ya mungkin mungkin nggak semua. Ya saya juga pernah menjumpai mualaf yang nggak produktif misalnya yang karena nikah dan sebagainya macamnya. Ya hasilnya pun demikian kan gitu. Kita sudah tahu bersama lah. Tapi kalau orang-orang mualaf yang melalui proses benar-benar berpikir, maka dia akan selalu semangat setiap harinya gitu. Nah, itulah mungkin beberapa poin teman-teman sekalian kenapa mualaf itu lebih lebih katakan sebenarnya bukan lebih unggul ya, sebenarnya bukan saya kurang sepakat kalau dikatakan lebih unggul karena di dalam agama Islam itu atau guru-guru saya pernah bilang bahwasanya nggak ada orang pintar itu kan gitu ya. Yang ada adalah orang yang mendapatkan informasi dulu lebih dulu kan gitu ya. Dan ya mungkin para mualaf ini menggali informasinya lebih dulu daripada orang-orang yang sudah muslim dari lahir kan gitu. Maka seolah-olah dikatakan pintar kan gitu. Padahal mah sama aja, kapasitasnya sama, kepalanya sama, punya otak yang sama dan sebagainya macamnya. Cuman ya itu tadi mungkin kalah start apa gimana dan saya kurang tahu lah. Nah, mungkin itu teman-teman sekalian. Jadi itu mungkin sedikit jawaban ya kenapa para mualaf itu lebih lebih semangat daripada orang-orang yang muslim yang dari lahir kan gitu ya. Tapi itu tapi itu harusnya juga ya yang tadi saya jelaskan itu harusnya juga dipelajari oleh orang-orang Islam yang sudah dari lahir kan gitu. Karena kenapa? Islam itu bukan hanya agama yang diperuntukkan untuk orang yang muslim keturunan kan gitu. Tapi Islam itu diperuntukkan untuk orang-orang yang mau berpikir kan gitu ya. Makanya dalam Al-Qur'an banyak banget ayat-ayat yang mengatakan bahwasanya mengajak manusia untuk berpikir gitu. Afala ta'qilun, afala yatadzakkarun, afala yatadabbarun gitu ya dan sebagainya macamnya. Banyak sekali. Ya ulil albab misalnya dan sebagainya macamnya. Nah, itu kalimat-kalimat Al-Qur'an untuk orang-orang untuk manusia untuk mengajak berpikir gitu. Tidak hanya mengikuti tradisi atau kimanan yang turun-menurun kan gitu ya. Nah, mungkin itu teman-teman sekalian dari video ini mungkin mudah-mudahan bisa menjawab ya terkait dengan apa yang sering dikatakan kepada kami para orang-orang yang login gitu ya. Tapi itu mudah-mudahan menjadi semangat kita semua insya Allah. Nah, mudah-mudahan juga kita bisa sama-sama menebarkan Islam ini berjamaah dan juga bisa memahamkan orang dan membuat orang login terhadap Islam insya Allah itu ya. Mungkin itu pada video pagi ini teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.